Halo Sobat Hukum, perkenalkan nama saya Fatta El Arham. Di video kali ini saya akan membahas sebuah materi mengenai penyusunan ruang lingkup legal audit. Nah, mungkin masih banyak ya yang bertanya sebenarnya legal audit itu apa sih? Secara sederhana, legal audit atau audit hukum adalah proses pemeriksaan terhadap aspek hukum dari suatu perusahaan, organisasi, lembaga tertentu yang untuk mengetahui apakah semuanya sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku atau belum. Adapun tujuan dari legal audit itu sendiri cukup penting, yaitu untuk mengetahui tingkat kepatuhan hukum dari organisasi maupun lembaga itu sendiri, dan juga mencegah terjadinya masalah hukum serta mengidentifikasi resiko-resiko hukum yang muncul di kemudian hari. Contohnya seperti pemeriksaan izin usaha, kontrak kerjasama, dokumen perusahaan, sampai kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan. Dalam praktiknya sendiri pun, legal audit memiliki beberapa dasar hukum. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini penting menjadi dasar dalam menentukan hierarki atau urutan peraturan hukum di Indonesia. Selain itu, ada juga KUH Perdata yang digunakan untuk memeriksa keabsahan perjanjian atau kontrak. Kemudian ada Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berkaitan dengan perusahaan berbentuk PT, dan ada juga Undang-Undang Jabatan Notaris yang berkaitan dengan akta autentik perusahaan. Selanjutnya, kita masuk ke tahapan-tahapan dalam legal audit. Tahapan pertama yaitu menyusun kerangka perencanaan legal audit. Pada tahap ini, auditor membuat rencana kerja terlebih dahulu. Isinya meliputi dari tujuan audit, terus ada ruang lingkup pekerjaan, ada pembagian tugas tim, ada jadwal kerja hingga anggaran biayanya. Tahap ini penting supaya proses audit berjalan lebih terarah dan tidak berantakan. Kemudian ada tahapan kedua, yaitu menyusun ruang lingkup pekerjaan legal audit. Artinya, auditor menentukan bagian apa saja yang akan diperiksa. Misalnya, pemeriksaan kontrak, pemeriksaan izin usaha, dokumen perusahaan, atau kepatuhan terhadap aturan-aturan tertentu. Dengan adanya ruang lingkup yang jelas, auditor jadi lebih fokus dalam menentukan pemeriksaan. Kemudian tahap yang ketiga yaitu mengumpulkan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini auditor itu harus mencari dan mengumpulkan aturan hukum yang berkaitan dengan objek audit tadi, karena hasil auditnya akan dibandingkan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya, jika yang diperiksa adalah perusahaan, maka auditor harus melihat aturan-aturan tentang perseroan terbatas, ketenagakerjaan, perpajakan, dan sebagainya. Kemudian tahap keempat adalah menentukan materi audit. Pada tahap ini, auditor menentukan objek apa yang akan diperiksa. Contohnya kayak dokumen, terus ada kontrak, perizinan, bahkan observasi langsung ke lapangan. Tujuannya apa? Supaya auditor mendapatkan data yang lengkap sebelum melakukan analisis hukum. Kemudian tahap kelima yaitu membentuk tim kerja audit. Karena legal audit biasanya melibatkan banyak dokumen dan bidang hukum, maka dibutuhkan tim yang kompeten di bidangnya dan memiliki pembagian tugas yang jelas. Kemudian ada tahap keenam yaitu menentukan jadwal kerja legal auditnya. Jadwal kerja legal audit dibuat agar seluruh proses audit berjalan tepat waktu. Jadi semakin besar dan semakin rumit perusahaan yang diperiksa, maka waktu yang dibutuhkan juga akan semakin lama. Kita masuk ke tahap yang ketujuh yaitu menentukan anggaran biaya pelaksanaan audit. Jadi melaksanakan audit ini juga butuh anggaran biaya, teman-teman. Biaya audit biasanya disesuaikan dengan luas pekerjaan, jumlah tim, waktu pelaksanaan, dan kebutuhan operasional lainnya. Jadi semakin kompleks auditnya, biasanya biaya yang dibutuhkan juga semakin besar. Dan tahapan yang terakhir atau ke-8 adalah menyusun kertas kerja dan laporan hasil dari legal audit. Laporan ini biasanya berisi hasil pemeriksaan auditor, temuan hukum, tingkat kepatuhan, hingga pendapat hukum atau legal opinionnya. Laporan inilah yang nantinya menjadi bentuk pertanggungjawaban auditor kepada pihak yang minta audit itu dilakukan. Jadi, dapat disimpulkan
bahwa legal audit merupakan proses yang penting untuk memastikan suatu perusahaan atau lembaga berjalan sesuai hukum yang berlaku. Dengan adanya legal audit, resiko pelanggaran hukum itu bisa dicegah lebih awal dan perusahaan juga bisa mengetahui kekurangan yang diperlukan sehingga bisa diperbaiki. Mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya mengenai ruang lingkup legal audit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti oleh sobat hukum sekalian. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.